Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada hari ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita baca doa sebelum belajar secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama kita akan pelajari tentang beriman kepada Allah. Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya. Dan kemudian iman kepada Allah artinya adalah percaya dengan keberadaan Allah atau percaya bahwa Allah itu ada. Sebagai seorang muslim, kita harus beriman dan mempercayai bahwa Allah itu ada, sebagaimana telah disebutkan di dalam rukun iman yang ada perkara. Mari kita sebutkan. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Pada hari ini kita akan pelajari tentang rukun iman yang pertama, yakni beriman kepada Allah. Sebagaimana disebutkan sebelum tadi bahwa beriman kepada Allah artinya adalah mempercayai, meyakini bahwa Allah itu ada. Bagaimana kita mengenal Allah? Pada pelajaran kelas 4 ini kita dapat mengenal Allah ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa mengenal Allah melalui alam semesta. Kemudian yang kedua, kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Namun pada hari ini kita akan pelajari ada 2 cara mengenal Allah. Yang pertama adalah mengenal Allah melalui alam semesta. Kemudian yang kedua adalah mengenal Allah melalui Al-Quran. Baik, kita akan pelajari yang pertama adalah mengenal Allah melalui alam semesta. Sebagaimana kita ketahui, kita bisa mengenal Allah melalui alam semesta atau ciptaannya, karena Allah lah yang menciptakan alam semesta. Maka wajib kita percaya dengan adanya alam semesta, itu bukti bahwa adanya Allah. Pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Pada saat kita mempelajari ilmu pengetahuan alam atau IPA, kita dapat mengenal beberapa ciptaan Allah seperti benda mati dan benda hidup. Apa saja yang termasuk benda mati? Benda mati itu seperti kursi, meja, gedung, batu, gunung, dan pensil. Kemudian yang kedua ada benda hidup. Benda hidup itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Semua contoh tersebut adalah ciptaan Allah. Benda mati seperti meja, kursi, dan lemari adalah hasil karya manusia. Kan tetapi bahan dasarnya berasal dari Allah. Kita ambil saja contoh sebuah kursi kayu. Kursi kayu tersebut adalah
berasal dari kayu yang diambil dari sebuah pohon. Pohon tersebut adalah makhluk ciptaan Allah. Meskipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon tersebut, tetapi semua orang pasti tahu dan percaya bahwa yang menumbuhkan pohon tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal ciptaan Allah, kita dapat mengenal dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Al-Quran adalah sarana yang paling mudah bagi setiap orang untuk mengenal Allah. Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Dengan meyakini Al-Quran berarti telah meyakini keberadaan Allah. Karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang keberadaannya. Setiap muslim diwajibkan untuk dapat membaca serta memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena dengan membaca dan memahami Al-Quran, maka ia akan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keimanan seorang yang tentang keberadaan Allah tidak akan goyah. Adapun ayat-ayat yang menyebutkan keberadaan Allah diantaranya adalah sebagai berikut. Pada surah Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 102. Wujud Allah Subhanahu wa taala adalah rahasia Allah. Akal manusia tidak akan pernah mampu memikirkan zat Allah. Wujud Allah merupakan rahasianya. Sebagaimana umat Islam, kita wajib menyembah Allah dan memelihara segala yang ada di alam ini. Karena Dialah yang telah menciptakan dan menguasai segala yang ada di alam semesta ini. Anak-anak sekalian, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami dan bisa mempelajari dan bisa mengenal Allah melalui alam semesta dan melalui Al-Quran. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.